Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Amiril Mu'minin Hafaz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang mulia, syukur kepada Allah pada pertemuan ini kita masih kajian hadis pertama dari 42 hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kita masih membahas innamal a'malu binniyat. Niat itu apa? Berbicara niat, maka ada 7 pembahasan. Sebagaimana pertemuan yang lalu disinggung, ada 7 pembahasan tentang niat. Yang pertama, definisi niat. Yang kedua, hukum niat. Yang ketiga, tempat niat. Yang keempat, waktu niat. Yang kelima, syarat niat. Yang keenam, fungsi atau tujuan niat. Dan yang ketujuh, tata cara niat. Demikian itu berbicara tentang innamal a'malu binniyat. Niat definisinya secara bahasa adalah mutlaqul qasdi. Niat itu semata-mata menyengaja apa saja, maukah berbarengan dengan amal ataukah tidak berbarengan dengan amal, itu disebut niat dalam tinjauan bahasa. Tapi yang dimaksud dengan niat di sini adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'l. Niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Itu niat. Jadi niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Artinya kudu bareng dengan melakukannya. Itulah yang disebut dengan niat. Kalau sampai penyengajaan itu duluan, eksekusinya atau pelaksanaannya belakangan, namanya disebut azam, rencana. Seperti kata kita,
besok Kamis niat saya mau ke Surabaya. Jadi saya niat besok ke Surabaya. Niatnya sekarang, ke Surabayanya besok. Itu namanya rencana. Bukan innamal a'malu binniyat. Namanya azam, rencana. Karena tidak bareng dengan perbuatan, tidak bareng. Namanya rencana. Nanti malam saya mau ke Bogor. Niat saya nanti malam ke Bogor. Nanti malam. Ini namanya bukan niat. Seperti Bapak Ibu guru berangkat dari sini An-Najah ke Darul Falah. Itu namanya bukan niat sholat, bukan. Dari sini ke Darul Falah, ini mesti dari sini atau ke situ? Ya. Itu namanya rencana. Kalau udah niat, tidak boleh sambil jalan-jalan, sambil pegang handphone, naik motor, tidak boleh. Itu bukan niat, namanya rencana. Dari sini ke tempat wudu, kan dari rumah ke tempat wudu niat wudu, bukan niat. Itu namanya rencana. Begitu, rencana. Maka bagian rencana tidak masuk di dalam niat. Coba aja dari sini kita berfalah, kan udah niat. Ngapain itu sholat pakai usolli? Udah niat. Dari An-Najah ke Darul Musa Jumat umpama. Kenapa pakai usolli? Itu bukan niat. Karena belum mengerjakan. Namanya disebut azam, rencana. Sehingga andai dari An-Najah menuju Falah, di tengah jalan ada teman kita bilang, ono Pak Haji lagi bagi-bagi duit. Siapa yang datang ke rumahnya bagi duit 5 juta. Kira-kira mau ke Darul Falah apa mampir dulu? Udah mampir dulu. Itu namanya rencana. Kalau itu udah batal sholatnya. Sholat itu mulainya takbir. Itu namanya sholat. Mulainya Allahu Akbar. Disitulah ada niat. Ibarat sholat. Ketika air kena wajah kita, disitulah ada niat. Karena permulaan wudu dari wajah. Adapun sebelum wajah, tangan segala macam hidung ini namanya disebut sunnah. Quran mengatur falsidu wujuhakum. Praktek dari Nabi dari mulai telapak tangan. Ini namanya sunnah. Sehingga kita nggak perlu meributkan orang baca usolli dan seterusnya ketika kita udah paham hadis ini saja. Tidak usah gede-gede pakai Bukhari, Muslim, panjangnya. Udah yang kecil aja, arba'in aja udah kita bisa paham. Ketika sholat ada definisinya aqwal wa af'al, ada ucapan, ada pekerjaan, yakni ada gerakan yang dimulai dengan takbir. Artinya permulaan sholatnya takbir, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ini niat. Sebelum Allahu Akbar mau ngapain ya? Itu bukan sholat namanya. Sebelum Allahu Akbar. Sehingga tidak ada orang sholat baca usolli. Itu tidak ada. Di dalam rumus mana saja orang sholat baca usolli, tidak ada. Usolli itu adanya sebelum sholat. Udah sholat belum? Usolli. Udah Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sholli farduha. Begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Jadi udah sholat belum? Belum. Nah, kalau mau kita paham bahwa itu belum sholat, kita ganti aja sama lagu Indonesia Raya, boleh nggak? Boleh nggak? Oh, kita ngomong mohon maaf, tayaya, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Kenapa? Iya, ngomong tayaya baca nggak apa-apa, usul ini dibutin, ini miring pikiran. Ini karena ada paham innamal a'malu binniyat. Begitu. Wong belum sholat, kalau mau diributin Allahu Akbar usul baru ribut. Karena udah sholat. Kalau belum sholat mau megang handphone boleh, apa aja boleh. Cuman kenapa dipasang usul ini mendekati sholat? Ini tentu ada fungsi. Begitu. Supaya membantu hati tidak kemana-mana. Lidah kita ini membatasi keinginan hati. Di hati kita ini keinginannya banyak. Maka keinginan banyak itu supaya konsen harus dibatasi. Orang yang hidupnya jadi stres itu karena banyak keinginan. Banyak keinginan itu pasti stres. Kalau keinginannya terbatas, hidupnya bahagia. Begitu. Ketika keinginan itu macam-macam, dia stres. Beneran dalam hidup itu. Coba ibu-ibu kasih duit oleh lakinya, berapa ya? Umpama kasih dia 200.000 atau 300.000 oleh laki, mau beli baju, dia dijajah oleh temannya kepim. Itu yang tadinya bersyukur, kagak bersyukur, kurang. Begitu. Karena makin banyak dilihat itu, makin menjadi beban dalam otak. Makanya kenapa perjalanan menuju Jawa lebih cepat siang, lebih cepat malam? Kenapa? Ini sedikit yang dilihat, bukan gak lihat. Kalau kenapa dia? Oh, kalau gak lihat tapi terbatas. Kita kalau pengen bahagia hidup di dunia itu, yang dilihat satu aja, sumber bahagia Allah, ya Allah. Begitu. Kita pengen apa? Dunia yang kita pengen ini hidup ini, duitnya banyak, belum, udah dibilang. Laulaka lama sholakul aflak. Andai gak engkau Nabi Muhammad, saya gak cintai di dunia. Berarti kalau pengen dunia, ya deketi ya Nabi Muhammad. Pada sholawat banyak, banyak. Nanti jalannya bakal dikasih mau jalan. Jadi enggak bingung dalam hidup. Nah, inilah kita ngomongin niat. Tapi sebelum ngomongin tasawuf dulu, nanti ini kita satu-satu biniati dulu saya. Jadi sholat arti itu usolli fardhu dhuhri arba, ini arti kita yang bakal saya kerjakan sholat dhuhur wajib, fardhu dhuhur 4 rakaat, dan posisi kita harus pas ngadep kiblat. Ini jadi arti itu enak. Kayaklah orang dagang kerupuk dari kaleng gede menuju kaleng kecil, bisa jadi, bisa. Tapi kalau lama-lama lupa berapa ya? Karena hati banyak dipikirin. Tapi kalau dibantu oleh mulut, 1, 2, 3, 4, ini membatasi hati sehingga ingat ini
namanya mencari konsentrasi. Itulah kenapa ulama mengajarkan usolli fardhu dhuhri. Begitu. Memang sih perlu Allahu Akbar, tapi ini perlu pada akhirnya. Nonton bola, udah gol, Ronaldo, gol. Kita diam aja, gol gak? Hah? Diam aja nih, gol gak? Iya gol juga, gol juga. Karena itu artinya banyak, maka kita pakai tanda tangan atau itu namanya ekspresi tentang hati. Usolli itu begitu. Usolli ekspresi hati bahwa kita yang mau dikerjakan sholat. Kalau langsung Allahu Akbar, tadi niat dohor apa asal mungkin kan jadi bingung begitu, jadi bingung begitu. Oleh karena itu niat itu qasdu syai'i muqtarangan bifi'l. Niat itu menyengaja sesuatu disertai tindakannya, jadi pekerjaannya, itu namanya niat. Lalu hukumnya apa niat? Hukum niat itu hukumnya kebanyakan wajib. Disinilah hadis kita ini berperan, bahwa hadis ini kata Imam Syafi'i masuk pada sepertiga ilmu, hampir rata sepertiga keambil oleh hadis pertama saja dari yang ilmu ke Islam. Kenapa? Karena niat ini berperan segalanya. Hukumnya wajib, maka dalam wudu ada niat, dalam tayamum ada niat, mandi junub ada niat, mandi men ada niat, zakat ada niat, sholat ada niat, mana lagi puasa, semuanya ini masuk. Haji niat mempengaruhi seluruh korban, akikah, apa berperan. Sebab innamal a'malu binniyat. Jadi kebanyakan wajib, tapi tentu ada yang lolos, ada yang niatnya sunnah, pekerjaannya wajib, ada, yaitu memandikan mayit. Memandikan mayit itu wajib, tapi si amirnya niat memandiin itu sunnah. Enggak niat enggak apa-apa, enggak niat, yang penting dia mandiin, daripada dia niat mandiin tangan. Kayak bayar utang nggak perlu niat, pokoknya yang penting saya, daripada saya niat bayar kagak, marah nggak kira-kira? Kan marah tuan utang juga, marah begitu, gak bisa. Jadi niat itu ada kalanya sunat, pekerjaannya wajib. Begitu sebaliknya, ada kalanya pekerjaannya wajib, tapi niatnya sunat, mewuduin mayit. Mayit diwuduin itu sunat, karena tidak ada hal yang mewajibkan kecuali 4: memandikan, mengkafani, mensolat, dan mengubur. Memandikan habis, sudah. Wudu tidak ada, maka wudu ini sunat, tapi niat si amil yang mewudukan mayit itu wajib. Wong wudu kudu niat, tapi wuduinnya sunat, enggak diwuduin enggak apa-apa. Kapan diwuduinnya? Yo, diwuduinnya sebelum dimandiin. Jangan udah beres mandi baru diwuduin, kagak ngaji nih, kagak ngaji. Begitu.
Jadi udah beres dicebok-cebok itu, wuduin dulu baru dimandiin. Kalau dia pengen benar, jadi akhirnya ngikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat. Jadi wajib niat. Tempatnya di mana? Niat di tempat. Di mana mahallun niat? Tempatnya niat ini di dalam hati. Tempatnya niat itu adanya di hati, di qalbu. Di situ tuh peranan niat. Peranan. Qalbu itu apa ya? Qalbu itu kalau negara raja. Qalbu itu raja. Dan titah raja itu akan dipatuhi oleh punggawa-punggawanya. Itu namanya punggawa, itu tangan, kaki. Itu semuanya apa yang disuruh oleh hati, yang dikerjakan oleh tangan kita dalam hati. Maka niat ini tempatnya di hati. Sehingga ada orang puasa rame-rame di masjid, nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di hatinya gak ada niat, puasanya gak sah. Wong itu membaca niat. Yang namanya niat hati, mulut ini namanya membaca niat. Yang disuruh bukan membaca niat, tapi niat. Jadi mulut ini cuma bantu hati. Jadi kalau membimbing anak-anak suruh niat puasa, jangan nawaitu shauma qadinnya doang. Karena itu namanya lafal niat. Melafalkan itu pakai lidah, bukan tempatnya. Maka kita terjemah saja, aku niat puasa di hatinya. Di hati itu bagaimana ya? Di hati itu kayak kita sebagai dewan guru disuruh ke sekolah. Ini kamu ini bagaimana ya, telat ini datang ke sekolah. Kata kita ya, kan murid juga keadaan di sekolah, tapi diomelin mulu sama atasan. Di hati ini gimana sih pagi-pagi bapak ini di hatinya begitu, ngomel aja begitu. Di hati bisa nggak begitu? Bisa. Ada hurufnya nggak? Ada hurufnya nggak? Hah? Ada hurufnya nggak? Ini kita nih. Atau biar gampang sebagai adik sama kakak kita diomelin, kita mau ngelawan, mana dia gede tinggi, enggak ngelawan, kita ditoyor mulu. Di hatinya ngomong, awas lo, saya tunggu tuanya. Itu bisa nggak di hati ngomong gitu? Bisa. Ada hurufnya nggak? Hah? Ada hurufnya enggak? Ada hurufnya enggak? Enggak ada. Ada suaranya? Itulah hati. Itulah hati. Disitulah niat peranannya. Disitulah niat. Jadi kita niat nawaitu shauma qadin, di hatinya ada, karena gak jadi puasa. Sebab dia innamal a'malu binniyat. Niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya qalb, hati, tempat. Jadi di dalam hati itulah tempat di mana kita harus niat, supaya kita benar tempatnya hati. Kapan niat itu? Jadi waktunya. Waktunya niat itu kapan? Niat itu waktunya sesuai definisi bareng dengan perbuatannya. Itulah waktu.
bareng dengan pelaksanaan. Kecuali beberapa hal seperti puasa tidak bareng. Agama berdiri udah paham di logika kita sebelum kita bantah agama udah siapkan, maka Nabi udah siapkan perangkatnya. Yang namanya puasa mulai kapan sampai kapan? Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu puasa. Agama kalau menyuruh harus bareng, maka niat puasanya kudu ngintip terbit fajar. Susah ngintip terbit fajar, ini udah terbit belum nih fajar, begitu susah ngintip-ngintipnya, begitu susah. Kalau sampai terbit fajar kita niat puasanya dasar. Sebelum terbit fajar bagaimana? Enggak bareng. Maka Nabi udah siapkan perangkatnya. Malam yubayyitin niyata fala syam. Dalam kajian puasa, siapa orang yang niat puasanya enggak dari malam, enggak sah. Kenapa? Karena enggak bisa membarengkan niat dengan ibadah pada bagian puasa. Masyaqqah taraktu bil fajr, kesulitan mengintai fajar. Andai kita pas lah udah siap, maka agama mundurin. Biasanya kayak bayaran di bank, ketemunya di Sabtu atau Minggu jatuh temponya. Ini libur, itu bayarnya mundurin, bukannya ini Jumat, Senin telat gitu, padahal Minggunya tutup. Harus mundur apa majuin istilahnya? Majuin, bayarnya begitu, maka majuin. Begitu Nabi sudah sampai. Ketika membarengkan pun tidak bisa pada bagian puasa, majuinnya dari malam. Malam yubayyitin niyata fala syam. Siapa yang niat puasa Ramadannya enggak dari malam, begitu, maka enggak sah puasanya. Terjemahan terlek hadisnya, man lam yubayyitin niyat, siapa yang tidak menginapkan niat, maka puasa tidak sah. Nginep, malam, kalimat malam aja nggak sama dalam tinjauan adatnya kata malam, maka nanti bakal berbeda-beda tuh ulama menyoroti malam pada kajian puasa. Kapan yang disebut malam? Itu ternyata beda-beda. Jangankan ulama, kita dalam kehidupannya menyebutkan malam tidak pernah konsisten, tidak sama menyebutkan malam. Ini bapak main ke rumah janda, pulang jam 10 dari jam 8 nih, atau jam 9, pulang jam 9, malam apa sore? Tuh masih sore. Malam apa sore? Masih sore udah pulang begitu. Itu kata Imam Malik, itu dia sore. Maka kalau niat puasa Ramadan jam 9 malam, dasar puasanya, dasar memalik, masih sore. Begitu, sudah ternyata jam 9 malam pulang, masih sore. Begitu, masih sore kok, udah lama, masih sore.
Maka Imam Malik itu enggak sah puasa kalau niatnya sebelum jam 12. Imam Malik enggak sah, kan suka dibimbing tuh. Kalau puasa malam pertama niat Imam Malik niat puasa sebulan Ramadan penuh. Enggak begitu cara dia ngajarinnya. Dia harus paham kata Malik. Niatnya enggak boleh mustarabeh, nanti habis sahur. Niat Imam Malik kalau niat sebelum jam 12 enggak sah puasanya sampai kapan aja. Imam Malik itu belum malam, masih apa? Terus sore. Begitu. Itu begitu. Abu Hanifah lagi. Tuh, ini bahasa tuh mempengaruhi. Bahasa mempengaruhi. Kalau kita ya yang namanya malam dah boleh adzan maghrib ya sampai terbit fajar, karena terbit fajar sampai adzan maghrib siang puasa. Berarti maghrib boleh kata Imam Syafi'i. Begitu. Itu malam. Begitu. Ini itu aja tuh pemikiran kan berbeda-beda. Jadi sebuah keniscayaan perbedaan pemikiran Islam itu sebuah keniscayaan itu begitu. Itu namanya disebut tempat niat, hati, waktu niat bersamaan dengan permulaan ibadah. Itulah yang disebut waktunya. Kudu bareng dengan permulaan ibadah kecuali beberapa hal. Seperti yang tadi puasa. Terus tujuannya untuk apa? Niat ini fungsi dan kegunaannya. Niat ini diajarkan oleh agama. Itu faedahnya litamyizil ibadah bi ghairiha, untuk membedakan mana ibadah mana non ibadah. Itu fungsinya di niat. Ibadah mana non ibadah mana, yang bisa membedakan niat. Contoh, kita mandi pagi, mandi basah. Biasanya mandi basah atau mandi kering? Iya, mandi basah. Mandi pagi. Mandi kita. Ama mandi habis bersetubuh. Sama mandinya. Sama. Mandi pagi sama mandi bersetubuh sama mandi. Cuman yang tiap hari mau ke An-Najah mandi adat biasa aja mubah. Boleh mandi boleh. Kalau dia tidak mau, dia nggak apa-apa juga. Sudah dia badannya dia ya kan. Begitu. Agama nggak paksa. Itu namanya disebut mandi adat. Mubah. Wajib ya kagak. Wajib menurut adat, bukan menurut agama. Agama yang nggak mandi nggak apa-apa, suka dia. Begitu. Ama mandi junub, ini mandi tiap subuh. Ama mandi junub sama. Mandi basah juga, sabunan juga. Cuma yang satu dapat ganjaran, yang satu enggak. Kan ruginya bujangan kan begitu ya. Kan sama-sama mandi, bener kan? Mandi, basah nggak? Sabunan nggak? Udah sabunan. Tapi yang satu ibadah, yang satu non ibadah. Kalau mau ibadah yang satu dapat ganjaran, yang satu enggak, kan beda. Yang membedakan mana nih? Nah, itu fungsinya. Yang membedakan. Emang masih ada deh guru yang bujangan ada. Nah, saya kasih kabar. Itu informasi yang saya dapat tahun 2021 bujangan ditembak mati.
Kira-kira yang sudah berkeluarga ditembak mati nggak? Itu. Yang kedua, fungsi niat ini litamyizi rutabil ibadah, untuk membedakan tingkatan ibadah. Jadi ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Yang bedain mana? Niat. Contoh, mandi Jumat, jangan mandi Jumat. Tapi yang sudah berkeluarga dia mandi junub. Kalau Jumat juga mandinya sama, sabunannya sama, sampoannya sama. Yang membedakan niat, yang satu mandi sunat, yang satu mandi wajib. Ganjarannya dari mana? Itu yang baik. Susah itu. Mau disamainnya juga wajib juga. Wajib juga yang sama sunat, nggak ketemu. Gimana? Tuh. Jadi pertama berbicara niat definisi, kedua hukum, ketiga tempat, keempat waktu, kelima fungsi dan tujuan, 5. 6 tentang niat adalah cara. Bagaimana cara niat? Nah, kalau ngomong cara bakal berbeda-beda, tergantung ibadahnya apa. Tergantung ibadahnya apa. Ya, kalau wudu ya namanya itu wudu'a, begitu. Birafil hadasil asghari, begitu, itu namanya wudu. Cara bakal berbeda-beda mengikuti berbeda-bedanya ibadah. Terakhir adalah syarat-syarat niat. Banyak. Kalau ngomong syarat-syarat niat banyak. Salah satunya Muslim, Islam. Bersyarat. Maka orang kafir puasa Asyura kagak jadi, nggak makan dari pagi sampai sore, tetap nggak ada ganjaran. Kenapa? Karena dia bukan ahli niat. Syarat niat nggak masuk. Syarat niat kudu Islam, dia tidak masuk dalam syarat. Tidak ada syarat. Itulah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Kemudian saudara, lafaz niat ini tuh yang Nabi sebutin bentuknya jamak. Kalau dalam ilmu grammar namanya jamak taksir. Ada alif dan ta. Hadisnya begitu. Hadisnya enggak binniyati, habis ia ada tak tabundar, tak marbutoh, enggak, tapi pakai tak perahu, binniyat, begitu. Itu menunjukkan niat itu beragam. Niat itu beragam. Begitu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita itu beragam. Tipikal manusia itu di hadapan Allah berbicara innamal a'malu binniyat, ada 3. Tipikal manusia ada 3 tipikal. Yang pertama, biar gampang, karyawan ada 3 model karyawan. Yang pertama, karyawan itu pengennya gaji mulu, kerja enggak? Ada karyawan modelnya begitu, pengennya gaji, bahkan gajinya pengennya naik terus.
tapi kerjanya enggak mau. Ada model karyawan kayak gitu. Kedua, ada model karyawan dalam perusahaan itu yang dia kerja karena takut dia mengurangi gaji. Dia kerja semangat karena demen ada bonus. Pencapaian ini berhasil, bonusnya sekian. 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 Itu ada. Sehingga dia semangat kerja. Ada yang model itu. Yang ketiga, karyawan itu ada yang enggak mikirin gaji. Enggak. Dia mencintai pekerjaan. Karena ini pekerjaan ini disenangi oleh bosnya di perusahaan. Pokoknya yang penting dia kerja saja. Dan kerjaan itu dia cinta. Dia tidak memandang bahwa ini ada bonus, ada ini, enggak. Yang penting dia demen aja bekerja. Kalau pimpinan perusahaannya dari kita, dari tipikal 3 orang, mana yang didemenin? Pertama, kedua, ketiga. Ketiga. Yang pertama termasuk demen enggak? Nah, kita karyawan model pertama. Yang model pertama yang mana tuh? Maunya gaji aja, gaji. Bahkan pengennya naik terus, tapi kerja enggak. Kalau kita bosnya sama karyawan model begitu, demen apa gedek? Kenapa kita gedek? Kenapa kita gedek? Hah? Iya. Dia pengennya gaji doang, kerja nggak mau. Iya. Ada nggak di antara kita ini yang pengen rezekinya luas? Ini yang hadir nih, Pak Guru. Oh mau? Iya. Mau semuanya? Oh, mau semua. Tapi kalau tahajud, malas apa kagak? Ya kalau pengen rezekinya banyak, derajatnya tinggi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti levelnya tinggi, rezekinya banyak. Jadi pengennya rezeki mulu, ibadah ogah. Itu maksud saya contoh perusahaan biar gampang namanya. Gaji mulu, pengennya rezeki mulu, ibadahnya ogah. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Tapi yang kedua, ini Tuhan tetap yang model begini, tetap. Nggak berfungsi dia. Lo dia pengennya rezeki mulu, kerja ogah, pengennya rezeki, mengabdi sama Allah kurang mana? Mengabdi sama Allah kurang mana? Mengabdi sama Allah kurang. Waktu dia buat berdua-duaan dengan Allah tidak ada. Padahal misi orang tuanya dulu kuatkan iman. Dia kuatkan imun, iman biar bagus. Itu begitu. Ini beda. Ini niat yang harus benar. Innamal a'malu binniyat. Ada juga orang itu namanya tipikal pembisnis sama Allah. Ini sholat duha, rezekinya banyak, jaga zakat. Ini baca Waqiah, kalau dibaca tiap malam kata Nabi tidak bakal susah seumur hidup. Asal tiap malam dia baca. Kenapa baca Waqiah? Biar nggak susah. Dia kerjakan. Ini tipikal kedua. Tipikal. Di mana ada bonus dia kerjakan. Di mana ada bonus dia kerjakan. Masih bagus. Pedagang
Begitu. Dan yang paling dicintai tipikal ketiga. Dia tak pikirin surga, tak pikirin neraka. Dia pokoknya mencintai yang dicintai oleh bosnya. Tuhan cinta hambanya ibadah, maka dia ibadah. Begitu. Kalau bahasa kasar, bagaimana biar ngajar itu enak? Jadikan hobi. Kan Pak guru-guru ini semua, jadikan hobi, ngajarin orang hobi. Bila orang itu nggak ngerti jadi ngerti, asiknya di situ nggak kebayar pakai duit. Begitu. Kalau sudah dijadikan hobi, saudara mengajar enak didengar karena tidak dari keterpaksaan. Namanya sudah menjiwai. Inilah disebut innamal a'malu binniyat. Senang aja, senang, begitu, senang. Dengan dia senang hobinya, maka apa saja menjadi ringan. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian bila sudah niat itu berbarengan dengan amal, maka di dalam melaksanakan amal ini ada yang modelnya karyawan, ada yang model pembisnis, ada model orang merdeka. Karyawan dia mengerjakan sesuatu karena takut. Itulah karyawan. Di sekolah ngajar kagak, tapi kalau kagak berangkat bisa ada gajian. Kan ada juga yang kayak begitu ya. Begitu. Kan bingung juga emang ini zaman akhir. Zaman akhir itu zaman membingungkan. Zaman dulu yang namanya HP, jangan bawa HP ke sekolah dulu. Tapi sekarang sekolahnya dalam HP. Coba ya. Zaman akhir. Zaman akhir itu udah susah. Jadi dipikir-pikirnya udah repot. Jadi kebalik-balik kalau zaman akhir. Jadi ada orang ibadahnya karena takut neraka. Ini namanya kelas karyawan. Karyawan di mata Allah. Karena dia takut. Kenapa dia sholat? Takut masuk neraka. Kenapa dia masuk kerja? Takut enggak digaji, dipecat. Itu namanya kelas karyawan. Yang tinggi kelas pembisnis. Ada untung kerjakan, ada untung kerjakan. Ibadahnya karena pahala. Pahala itu namanya bonus, untung, nilai manfaat. Maka dia ibadah terus. Itu namanya kelas pedagang. Sebagus, lebih tinggi daripada karyawan. Yang ketiga, kelas ikhlas. Dan inilah innamal a'mal binniyat. Kenapa niat? Jangan alif dan ta, jangan anas salim. Itu ada tiga. Minimal jamak kan tiga. Ada tiga tingkatan. Ada kelas orang mereka. Bahkan berbicara innamal a'mal binniyat yang ketiga ini ada riwayat begini. Zaman dulu ada orang ibadah sudah 70 tahun. Tahajud enggak pernah berhenti, tiap malam itu 100 rakaat tiap malam. 100 rakaat enggak pernah putus selama 70 tahun. Enggak pernah putus. Pas sudah 70 tahun, malaikat diutus untuk nyamperin orang. Dibilangin, walaupun kamu ibadah 70 tahun, tapi di catatannya kamu ini ujungnya masuk neraka. Walaupun ibadah 70 tahun, ujungnya kamu ini masuk neraka. Itu kalau orangnya kita yang ibadah. Lalu disampaikan,
sama malaikat, ujungnya Anda masuk neraka. Kira-kira mau terus atau berhenti? Saya tanya, mau terus atau berhenti? Hah? Berhenti. Kenapa? Dia neraka. Maka si orang itu enggak berhenti, dia terus ibadah, karena memang bukan kita orangnya kan. Maka kalau kita enggak bakal diunjukin begitu, tanpa kagak ibadah, kagak diunjukin aja ibadah malas, betul begitu. Jadi maka dia bilang, saya ibadah bukan karena neraka. Emang kenapa? Karena saya dengar Tuhan itu cinta hambanya yang taat. Jadi saya cuma pengen taat saja. Urusan surga neraka itu bagian urusan bos. Yang penting bagaimana saya mengerjakan yang dicintai oleh bos, yang dicintai oleh Allah. Saya kerjain aja. Allah teman hambanya ibadah, jadi saya mengibadah karena biar didemen Allah. Diunjuki ini tempat surga penting karena ibadah. Innamal a'malu binniyat. Namanya tahqiqul ubudiyah, membuktikan dan merealisasikan kehambaan. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, kul li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Hendaklah Anda membuktikan, merealisasikan pengakuan Anda sebagai hamba Allah. Buktikan kehambaan. Kalau kita ngaku hamba Allah, kita harus dibuktikan benar-benar sebagai hamba. Jangan kala kita manjing, kasih makan 3 bulan, pagi siang malam, pagi siang malam, 3 bulan nurut, sama yang ngasih makan. Itu anjing. Begitu. Kenapa? Ngerti balas jasa. Kita dikasih makan sama Allah, guru-guru aja, gak bukan 3 bulan, udah bertahun-tahun. Kalau kagak nurut sama Allah, ya wassalam derajatnya. Kayaknya masuk bukan najah lagi, rosid. Kita harus menanti najah, harus sukses dunia. Kuncinya di dunia. Kita harus pasang betul-betul tentangnya. Pertanyaan lanjutannya, kalau niat sudah dipasang dalam sebuah pekerjaan ibadah, apa yang bakal didapat oleh sinawi, yakni orang yang berniat ini? Kalau kita sudah ibadah lengkap dengan syaratnya, niat sudah dipasang, apa yang bakal didapat oleh kita? Maka Nabi lanjutin, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nanti saja. Nanti wa innama iya lah. Ini ngaji pengen dikebut atau enggak? Hah? Gak usah ya. Gak usah kejar tamat ya. Ini kita kecil kapan tamatnya ini? Ya, sabar. Ya kalau pengen buru tamat saya baca 8 makna. 8 makna saja. Jadi 8 makna, 8 makna. Kosakatanya saja. Dan saya terang kalau pengen buru tamat. Ini hadis pertama belum kelar, ya laut. Kalau laut mau ada terumbu karang, ada ikan ini, ikan itu. Alamnya Nabi laut, cahaya melulu, semuanya ada. Begitu. Itulah kalamnya Nabi. Begitu. Tidak bisa. Kita harus pelan-pelan di laut. Kalau enggak nanti nggak keambil semuanya. Kayak naik mobil ngebut. Kalau ngebut yang kita lihat dikit doang. Kalau pelan menikmati. Begitu. Tapi saya mengikut saja sama Pak Guru, sama Guru. Begitu. Kalau mamanya ngebut ya saya pasti ngebut. Nah, kalau pelan begini aja.
aja nggak apa-apa, tapi jangan kalau sama kami jangan dulu nanti kalau tamatnya kecil ini enggak lama ini. Entar wa inna malikul imri'in manawa. Ini pengulangan apa kala? Nabi ngomong begini nih. Wa inna malikul imri'in manawa. Bakal ketahuan di mana ada pengulangan. Dia nanti kan segini ya. Takut Allah sekolah telah mau saya bilang. Ada yang ditanya? Enggak ada kan? Iya baik. Kita tutup baca Fatihah. Duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memudahkan urusan-urusan kita, memberikan kita rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Anak-anak kita, baik anak nasab maupun anak sabar, didik semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat di dini dunia wal akhirah. Allah kuatkan kita, iman Islam kita, Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya musaddibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya mujibat da'awat la tad'ana tamban min majlisina hadha ila wafarta wa la hamman ila farajta wa la aiban ila satarta wa la jahilan ila 'allamta ولا ناسيا إلا ذكرت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا مدينا إلا أتيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حبيبا إلا حبيبت ولا عدوا إلا دمرت وقصرت وكبدت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يا الله ونور قلوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجلنا يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا تعليمنا وتعلمنا ودعانا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.